Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Tajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi sebagai bahan renungan yang ke-8. Berpikir atau tafakkur adalah sebagai jalan masuknya hikmah. Hikmah itu kepahaman terhadap kebenaran, kepahaman terhadap agama. Adalah akan jauh lebih baik bila kita menemukan kebenaran atau hikmah dari hasil pemikiran sendiri daripada menerima atau mengikuti sesuatu kebenaran dari orang lain. Menerima kebenaran dan menemukan kebenaran adalah sesuatu yang berbeda. Menerima kebenaran cukuplah dengan bertaklid atau mengikuti orang. Sedangkan menemukan kebenaran hanya akan diperoleh melalui pencarian dengan menggunakan pemikiran yang mendalam atau tafakkur. Kebenaran yang ditemukan sendiri ibarat mata air yang tidak pernah kering. Sedangkan kebenaran yang kita terima dari orang lain ibarat hujan di musim kemarau. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 269, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Dia, maksudnya Allah, menganugerahkan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Siapa yang dianugerahi hikmah, sungguh dia telah dianugerahi kebaikan yang banyak. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran darinya kecuali ulul albab, orang-orang yang mempunyai pemikiran. Luqman Hakim pernah memberikan nasihat kepada anaknya, ya bunayya, innal hikmata ajlastal masakin majalisal muluk. Wahai anakku, sesungguhnya hikmah itu mendudukkan orang-orang miskin di tempat para raja. Mengetahui kebenaran sebagaimana yang dimaksud di atas, itulah yang disebut hikmah. Dengan hikmah, manusia akan lebih mudah menjalani hidup sesuai dengan kehendak ilahi, karena hikmah akan berfungsi sebagai kendalinya. Sama seperti halnya dengan rezeki, maka hikmah ini pun hanya diberikan Allah kepada orang-orang yang berusaha untuk mendapatkannya, yaitu orang-orang yang menggunakan kemampuan akal dan rasa yang dimilikinya untuk berpikir atau tafakkur. Semakin sungguh-sungguh usaha yang dilakukannya, maka semakin tinggi pula kualitas al-hikmah yang diperoleh dari Allah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah berkata, la ilma kat tafakkur. Tiada ilmu yang lebih baik daripada hasil tafakkur. Di dalam Al-Quran ditemukan tidak kurang dari 130 kali perintah Allah untuk berpikir. Antara lain di surat Yunus ayat 24, kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Demikianlah kami menjelaskan secara terperinci ayat-ayat itu kepada kaum yang berpikir. Selanjutnya Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 179, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubul la yafqahuna biha walahum a'yunul la yubsiruna biha walahum adhanul la yasma'una biha. Ulaika kal an'ami bal hum adall, ulaika humul ghafilun. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan banyak dari kalangan jin dan manusia untuk masuk neraka jahanam karena kesesatan mereka. Mereka memiliki hati yang tidak mereka pergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, dan memiliki mata yang tidak mereka pergunakan untuk melihat ayat-ayat Allah, serta memiliki telinga yang tidak mereka pergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi.
Mereka itulah orang-orang yang lengah. Selanjutnya Allah berfirman di dalam surat Al-Furqan, am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw yaqilun inhum illa kal an'ami balhum adallu sabila. Atau apakah engkau mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka tidak lain hanyalah seperti hewan ternak, bahkan mereka lebih sesat jalannya. Di dalam surat Al-Mulk ayat 10 Allah berfirman, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka juga berkata, andaikan dahulu kami mendengar atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk ke dalam golongan para penghuni neraka sa'ir, neraka yang apinya menyala-nyala. Berpikir terbukti merupakan pelita hati. Karena itu, apabila ia tidak dihidupkan, maka hati akan gelap gulita. Orang yang serius berpikir tentang apa-apa yang telah Allah ciptakan, ataupun tentang sakaratul maut, siksa kubur, maupun kesulitan-kesulitan yang akan dijumpai di hari kiamat kelak, niscaya ia akan mendapatkan pencerahan jiwa. Demikian besar keutamaan bertafakkur, sehingga Rasulullah pun pernah bersabda, tafakkurus sa'atin khairun min ibadati sanatin. Tafakkurus sa'ah khairun min ibadati sanah. Bertafakur sejenak lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat demikian? Saya menduga hal ini semata-mata karena beliau ingin menyelamatkan umatnya agar kelak tidak dijadikan untuk isi neraka. Seorang ulama besar, Imam Hasan Basri, pernah berkata, al-fikru mir'atun sofiyatun. Tafakkur atau merenung seperti kaca pengilon yang bening. At-tafakkur mir'atuka turika sayyiatika wa hasanatika. Merenung, berpikir, itu adalah kaca pengilonmu yang dapat kamu buat melihat kejelekanmu dan dapat kamu gunakan untuk melihat kebaikanmu. Yang dapat kamu buat melihat kejelekanmu dan kebaikanmu. Tafakkur itu seperti cermin yang dapat menunjukkan kebaikanmu dan kejelekanmu. Dengan cermin itu pula manusia dapat melihat keagungan dan kebesaran Allah yang Maha Tinggi. Di samping dengan cermin itu pula manusia dapat melihat tanda-tanda yang diberikan Allah, baik yang jelas maupun yang samar, sehingga akhirnya ia dapat berlaku lurus dalam pengabdian kepadanya. Walaupun keutamaan bertafakur sudah sedemikian jelasnya dan ancaman bagi yang tidak mau melakukannya sudah amat tegas, tetapi mengapa sedikit sekali orang yang mau bertafakur? Hal ini penyebabnya tidak lain karena mereka membiarkan pikiran hatinya dibelenggu oleh kentalnya masalah keduniawian. Ketika hati seorang dipenuhi oleh khayalan, impian-impian, obsesi-obsesi, sendaguro yang tidak berguna, serta pengetahuan yang tidak bermanfaat, maka hidayah akan menjauh darinya. Dengan demikian, selama orang tidak mau memangkas hal-hal yang dapat merusak keseimbangan antara urusan dunia dan akhirat di hatinya, maka selama itu pula ia akan lalai untuk bertafakur. Itulah mungkin sebabnya Luqmanul Hakim memberikan nasihat kepada anaknya. Wa qala Luqmanu libnihi, ya bunayya, bi' dunyaka bi akhiratika tarbahhuma jami'an. Wa la tabi' akhirataka bi dunyaka takhsurhuma jami'an. Wahai ananda, jualah kehidupan duniamu dengan akhiratmu, maka kamu akan mendapat keuntungan dunia dan akhirat, semuanya. Tapi jangan kau jual akhiratmu dengan duniamu, maka kamu akan mendapat kerugian di dunia dan di akhirat. Menonton film serial di televisi boleh jadi masuk dalam kategori yang harus dihindari bila ternyata yang disajikan dalam film itu
merasuk jauh ke dalam hati atau pikiran kita. Begitu juga mendengarkan musik yang membuat hati menjadi terlena, harus ditinggalkan. Karena cara tidak disadari ini akan mengubur potensi hati untuk bertafakur. Sahabat kampung ilmu yang berbahagia, lalu apa yang harus ditafakuri? Sesungguhnya buah dari tafakur adalah keyakinan-keyakinan ilahiyah, keyakinan kepada Allah semakin mantap. Inilah yang akan memudahkan kita dalam pengendalian diri agar dapat selalu taat pada keinginan Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, banyak objek-objek yang dapat ditafakuri. Antara lain, bertafakur mengenai tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan Allah. Kalau sering kita lakukan, maka akan melahirkan rasa tawadhu, rendah hati, dan rasa ta'zim akan keagungan Allah. B. Bertafakur mengenai kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan. Kalau sering kita lakukan tafakur ini, akan lahir darinya rasa cinta dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. C. Bertafakur tentang janji-janji Allah. Kalau sering kita lakukan, akan lahir darinya rasa cinta kepada akhirat. D. Bertafakur ancaman Allah. Kalau sering kita lakukan, akan lahir darinya rasa takut kepada Allah. E. Bertafakur tentang sejauh mana ketaatan kita kepada Allah, sementara Ia selalu mencurahkan karunia-Nya kepada kita. Kalau sering kita lakukan, akan lahir darinya kegairahan dalam beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.